you know I do to make it through the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I break through to show to you that I'm more good than I am bad. I work it out, I work it out. And I'll be somewhere that you need me, and I'll be holding my breath. Hello Stadion Lovers, welcome back to Stadium Infrastruktur yang membahas seputar stadion olahraga, baik stadion lokal maupun stadion di mancanegara. Drama pembangunan Stadion Matuanging yang penuh dengan problematika kembali berlanjut. Pembangunan Stadion Matuanging terancam terhenti. Izin analisis dampak lingkungan dan lalu lintas atau AMDALALIN dianggap melanggar. Wali Kota Makassar Padani Pomanto sebagai wali kota terpilih yang kembali menjabat sebagai wali kota Makassar periode 2021 sampai tahun 2025 meninjau ulang analisis dampak lingkungan atau AMDAL lalu lintas pembangunan Stadion Matuanging. Evaluasi ini dilakukan agar tidak terjadi masalah dampak infrastruktur. Menurutnya, lokasi stadion yang terletak tepat di jantung kota Makassar tersebut dinilai akan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang parah ketika ada event berlangsung. Lokasi Stadion Matuanging itu berada di pusat kota Makassar dan AMDALALIN menjadi prioritas utama. Bagaimana dampaknya terhadap arus lalu lintas? Ujar Padani Pomanto. Wali Kota Makassar Padani Pomanto menganggap pembangunan Stadion Matuanging bisa menyebabkan kemacetan, sehingga lokasinya harus dipindahkan. Jadi begini, saya tidak pernah menganulir idenya orang, termasuk ide stadion. Silahkan bangun stadion tapi di tempat yang izin peruntukannya sesuai tata ruang, ujar Padani. Padani juga menegaskan jika ia tidak pernah menolak pembangunan stadion, namun yang ia permasalahkan adalah pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Kota Makassar. Saya tidak batalkan ide itu. Saya mau adalah cari tempat yang sesuai tata ruang, dan itu di Barombong. Kalau mau bangun saja di sampingnya Stadion Barombong, jadi ada dua stadion tidak apa-apa, ujarnya. Padani Pomanto menganggap bahwa lokasi pembangunan Stadion Matuanging yang baru akan lebih baik jika berada tepat di samping Stadion Barombong. Ia menyebut hal ini untuk kepentingan masyarakat Makassar sendiri, sehingga pembangunan harus melihat segala aspek yang ada, termasuk lalu lintas. Kalau itu selesai dan mengakibatkan macet, masyarakat juga yang kena dampaknya, ujar Padani Pomanto. Ia bahkan memuji desain Stadion Matuanging, hanya penempatan yang kurang tepat. Kalau desainnya itu sudah bagus, bukan itu masalahnya, tapi cari tempat yang cocok. Dia mengatakan latar belakangnya sebagai seorang arsitektur membuatnya harus cermat dalam setiap pembangunan infrastruktur maupun perkantoran lainnya. Langkah evaluasi harus dilakukan agar setiap proyek pembangunan setelah selesai dan mulai difungsikan nantinya tidak menimbulkan masalah. Saya akan evaluasi kembali. Ini perintah. Saya tidak mau ada sesuatu yang melanggar hukum di Makassar. Membuat rancangan seperti itu pekerjaan saya dulunya, ujar Padani Pomanto. Menurut dia, pembangunan Stadion Matuanging terkesan luput dari pengawasan selama ini. Analisis mengenai dampak lalu lintas seharusnya dilakukan secara matang, apalagi stadion ini mampu menampung sekitar 40 ribuan penonton. Kondisi ini tentu harus diimbangi tempat parkir kendaraan serta arus keluar masuknya. Biasanya jika ada pertandingan mereka akan datang bergelombang, dan dengan kapasitas sebesar itu mereka butuh parkir yang sangat luas. Ini akan kami tinjau ulang lagi, ujarnya. Stadion Matuanging itu adalah heritage. Dipertahankan tetap jadi stadion itu hanya stadion untuk latihan. Dan dia itu adalah heritage. Kita konsentrasi ke tata ruang kita adalah di selatan kota. Makanya yang paling tidak masuk akal itu adalah AMDALALIN, Pak Mario, dan Anda beri izin itu. Masih kembali, ini perintah dari saya. Saya tidak mau ya sesuatu yang melanggar hukum di Kota Makassar. Saya bicara Office planning, izin peruntukan tepat atau tidak, itu belum ada, apalagi MB. Apa alasannya Pak sehingga meminta Alasannya mengevaluasi? itu tata ruang itu stadion itu berada di Barombong.
Untuk meminta evaluasi AMDAL Pak sebenarnya apa? Lalu AMDAL lalu lintas. Ya. Itu Bapak menganggap AMDAL itu Tidak mungkin lah. Saya ini tukang bikin AMDAL. Saya tukang bikin AMDAL lalin. Bukan kemacetan, ini macet sekali. Bukan kemacetan yang diluran, kemacetan sekali. Mau bangun stadion silahkan bangun stadion, tapi di tempat yang izin peruntukannya sesuai tata ruang. Nah tempat itu di Barombong. Sebetulnya mau bangun di sampingnya stadion Barombong juga ada 2 stadion. Tidak apa-apa, sebetulnya 2 stadion bagus. Terus yang lahannya nanti di sana bagaimana Pak? Bikin RTH paling bagus. Oh, RTH. Bikin taman untuk masyarakat. Wali Kota Makassar Padani Pomanto berencana akan membuat lokasi Stadion Matonging ini menjadi ruang terbuka hijau atau menjadi taman dengan banyak pepohonan sebagai daerah resapan air. Dan lokasi pembangunan lebih baik jika dipindahkan ke sebelah lokasi Stadion Barombong yang sesuai dengan tata ruang. Saat ini, Stadion Matonging kini sudah dalam tahap on progress pembangunan dan biaya pembangunan telah dianggarkan dengan dana 1,1 triliun rupiah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Andi Arwin Asis, mengatakan anggaran sebesar itu diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan target selesai pada tahun 2022, dengan konsep stadion bertaraf internasional. Sebelumnya, bangunan lama Stadion Matonging telah dibongkar dan sudah rata dengan tanah untuk tahap lanjutan proyek renovasi. Dari informasi yang dihimpun melalui layanan pengadaan secara elektronik Provinsi Sulawesi Selatan, lelang manajemen konstruksi pembangunan Stadion Matonging dianggarkan senilai 30,23 miliar rupiah yang pendaftarannya berakhir 1 Maret tahun 2021. Tahapan ini untuk mencari konsultan pengawas pengerjaan fisik konstruksi ke depannya. Proyek pembangunan baru renovasi Stadion Matonging Makassar merupakan gagasan dari Gubernur Sulawesi Selatan Pak Nurdin Abdullah. Namun sayangnya, saat ini beliau sedang tersandung dengan kasus korupsi proyek infrastruktur jalan, mengakibatkan perencanaan proyek pembangunan Stadion Matonging diklaim menjadi tidak jelas arahnya. Ditambah lagi kebijakan yang dilontarkan oleh Wali Kota Petahana Kota Makassar saat ini yang dianggap tidak sejalan dengan visi pemerintah provinsi selaku perencana. Namun menurut pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan yang baru, Pak Andi Sudirman Sulaiman, pembangunan Stadion Matonging tetap bakal menjadi prioritas utama untuk dibangun oleh Pemprov. Semoga pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa menemukan titik tengah untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi terbaik agar Stadion Kebanggaan warga Makassar ini tetap bisa dibangun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Itulah tadi sedikit info tentang pembangunan Stadion Matonging yang dianggap melanggar izin AMDAL lalin. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam Stadion Lovers, salam Stadium Infrastruktur, and keep respect. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long, try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no, losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry.